Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan membahas tentang participle. So, what is participle? So, dengan cara yang sederhana, misalnya kalau ngelihat ada verb ing seperti frying atau verb ketiga seperti fried, maka itu kita sebut sebagai participle. Nah, frying yang pakai ing kita sebut sebagai present participle, sementara fried yang bentuknya dalam bentuk ketiga kita sebut sebagai past participle. Nah, si present participle maupun past participle itu bisa berfungsi sebagai salah satu bagian dari verb phrase atau bisa berfungsi sebagai adjective. Nah, kita lihat contoh berikut. My mother is frying the chicken right now. Nah, di situ ada participle frying. Oke, di mana dia dalam bentuk present participle. Yang mana kalau dia present participle berarti bermakna aktif dan dia dalam bentuk progressive tenses. My mother is frying, sedang menggoreng. Nah, ini fungsinya adalah sebagai verb. Bisa kita lihat atau bisa kita simpulkan dia sebagai verb karena ada to be sebelumnya, is, am, are, was, were, dan be, been, di mana mengindikasikan bahwa ketika dia dalam bentuk present, si participle ini akan mengindikasikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat aktif dan tensesnya dalam bentuk tenses progresif. Contoh yang kedua, the chicken is fried by my mother right now. Perhatikan di situ ada past participle, di mana mengindikasikan bahwa dia passive voice, ada to be sebelumnya. Sementara yang ini juga fried juga dalam bentuk past participle yang mengindikasikan dia adalah perfect karena sebelumnya ada has. Jadi, past participle yang sebelumnya ada to be mengindikasikan bahwa kalimat itu kalimat pasif. Dan kalau sebelumnya ada have, has, had, mengindikasikan bahwa kalimat itu dalam bentuk tenses perfect, baik itu present perfect maupun past perfect. Nah, si participle juga bisa sebagai adjective yang kita sebut sebagai participle adjective. Nah, itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, perhatikan di sini ada participle frying yang mana dia adalah present participle yang berfungsi sebagai adjective untuk menerangkan kata benda pan. Panci untuk menggoreng atau padanan Indonesianya adalah panci penggorengan. Yang contoh kedua juga ada past participle di sini yaitu fried chicken. Fried di mana di situ juga berfungsi sebagai adjektif yang menjelaskan kata benda chicken. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau participle yang berfungsi sebagai adjektif maka kita akan temukan letaknya sebelum kata benda. Berbeda kalau dia sebagai verb atau sebagai bagian dari verb phrase, biasanya sebelumnya akan ada to be ataupun have, has, had. Nah, tapi kalau dia sebagai adjektif yang kita sebut sebagai participle adjektif, kita akan ketemukan dia sebelum kata benda. Kalau dia present participle, berarti dia akan menerangkannya dalam bentuk aktif, kata bendanya, dan kalau dia past participle dalam bentuk pasif. Jadi, present participle kemungkinan akan bermakna me atau ber, past participle akan bermakna di. Contohnya, yang present participle. Jadi ingat, present participle biasanya verb ditambah ing dan letaknya sebelum kata benda. Dan ingat kalau dia sebagai adjektif tidak ada to be sebelumnya ataupun ada, tidak ada to be sebelumnya. Yang ada adalah kata benda setelahnya. Contohnya, the boring class. Perhatikan, boring present participle berfungsi sebagai adjektif menjelaskan class. Nah, tapi hati-hati, tidak semua yang berverb ing dan tidak ada to be sebelumnya adalah present participle. Jadi boring seperti contoh ini, boring you all day is my purpose, atau I hate cooking. Jadi cooking dan boring di sana bukanlah present participle. Kenapa? Yang pertama adalah karena setelahnya tidak ada kata benda tentunya. Dan dia juga bukan verb, karena sebelumnya tidak ada to be, have, atau has. Nah, ini kita sebut sebagai gerund. Gerund yang untuk yang boring yang pertama, present participle yang pertama itu, dia adalah gerund yang berfungsi sebagai kata benda dan dia adalah subjek dalam kalimat.
gerund yang kedua juga berfungsi sebagai kata benda. Dia di situ berfungsi sebagai objek untuk kata kerja hate. Jadi gerund itu adalah verb ing yang berfungsi sebagai noun. Jadi berbeda dengan participle. Kalau participle berfungsi sebagai verb ataupun adjective. Nah, untuk past participle, ingat tanda-tandanya adalah dia verb dalam bentuk ketiga. Dan setelahnya kita akan temukan noun biasanya, karena mengindikasikan bahwa dia menjelaskan noun, berarti dia ada adjective. Contohnya the bored students, siswa yang bosan. Kalau tadi kelas yang membosankan, kalau ini siswa yang bosan, dan maknanya kemudian berubah menjadi pasif. Nah, let's practice. Nah, perhatikan, coba dipilih apakah nomor 1 shocking atau shocked, nomor 2 endangered atau endangering, nomor 3 tired or tiring, nomor 4 burning atau burnt. Jadi yang pertama shocking, mengejutkan atau dikejutkan atau terkejut. Yang kedua punah, terancam punah atau mengancam punah. Lelah atau melelahkan, membakar atau dibakar. Nah, kita akan lihat jawabannya setelah ini. Jadi yang pertama itu harusnya the shocking news, berita yang mengejutkan, got her mother heart attack. Yang kedua, harimau Sumatera terancam punah. Jadi kalau terancam punah berarti dia pasif, maka endangered. Siswa yang lelah, bukan siswa yang melelahkan ya, tapi siswa yang lelah tertidur, maka jadinya the tired students. Burning atau burn, matahari yang dibakar atau membakar, membakar, jadi the burning sun. Jadi perhatikan, ketika menggunakan baik present participle ataupun past participle, kita harus pahami dulu maknanya. Apakah maknanya aktif atau pasif? Oke, semoga bisa dipahami. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.